kita melaksanakan pembacaan ratib al-atas, mudah-mudahan dengan fadilah bacaan, fadilah zikir, ya, doa dan juga tawasul yang kita baca tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dan menjaga ya, guru-guru kita dari segala macam mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita membahas 5 bentuk hal yang kemarin Senin yang lalu kita bahas tentang israf, berlebih-lebihan. Ini juga tapi bahasanya bukan israf ya, di dalam Al-Qur'an mu'tadun atau mu'tadin itu istilahnya, yaitu melampaui batas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi dikasih waktu ntar nggak dikerjain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada 5 bentuk ya di dalam Al-Qur'an itu kan melampaui batas. Ya. Ya, kalau kemarin kita bahas ya, berlebih-lebihan, ada istilahnya israf, ada istilahnya pinjam remote sama di tempatnya omnya tadi loh. Ya beda namanya, istilahnya melampaui batas. Nanti kita bahas ada 5 hal ya, baik itu ya semuanya ya ada juga di dalam berbagai macam hal ini ya. Ada berbagai macam hal ya, yang namanya berlebihan atau melampaui batas itu memang dilarang di dalam agama. Kemarin ada beberapa hal yang sudah kita bahas, diantaranya adalah berlebih-lebihan ya di berbagai aspek. Misalnya kemarin kita bahas di berpakaian, ya itu kita bahas panjang juga itu 2 sesi ya, 2 kali pertemuan. Hari ini kita bahas secara singkat 5 hal tentang hal yang melampaui batas. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zalimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Yang pertama adalah dilarang kita melampaui batas ya, umat Islam dilarang melampaui batas di dalam hal berperang. Walaupun berperang itu boleh di dalam Islam, tapi berperang ini konteksnya adalah kalau kita diperangi terlebih dahulu. Ya, itu di dalam surah Al-Hajj dikatakan udzina, diizinkan lilladzina yuqatiluna, yaitu bagi orang-orang yang diperangi, lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu, bahwasanya ya dikarenakan mereka itu dizolimi, diperangi lebih dahulu. Itu konteksnya diizinkan berperang. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah ala nasrihim, ya terhadap pertolongan mereka laqadir, yang maha kuasa, dan sesungguhnya hanya Allah lah yang kuasa menolong mereka. Artinya begitu kira-kira. Ini ayat ini diturunkan yaitu ketika perjanjian Hudaybiyah, yaitu ketika Rasulullah dan kaum muslimin ya, ketika itu dilarang masuk Mekah dalam konteksnya ketika itu umroh ya, dilarang, sehingga dibuat kesepakatan, dibuat perjanjian yaitu tahun depan boleh ke Baitullah, tahun depan boleh ke Mekah, boleh melaksanakan haji dan umroh ya tahun depan. Maka ketika tahun depan dilaksanakan ya, di mereka kaum muslimin bersama Rasulullah ya ingin melaksanakan umroh ketika itu, maka kaum muslimin takut ya takutnya kalau orang-orang musyrikin kaum Quraisy ketika itu takut mereka membatalkan janjinya. Takut ya kalau lagi haji tiba-tiba, lagi umroh tiba-tiba mereka diserang. Itu khawatir mereka. Maka dari itu ayat ini turun. Ya, kata ayat ini apa?
udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Bahwasanya kalau mereka nyerang duluan, boleh kita nyerang walaupun keadaannya lagi haji, ya. Padahal kita tahu kalau haji itu nggak boleh bunuh, ya. Padahal lagi di umroh itu lagi di tanah Mekah, nggak boleh kita membunuh binatang aja nggak boleh, apalagi perang, ya. Konteksnya kan lagi haji nih, lagi umroh, itu nggak boleh. Jangankan membunuh manusia, membunuh ya binatang, bunuh nyamuk itu pun kena dam, kan begitu istilahnya. Kemudian orang-orang ya muslim ketika itu, ketika haji dia takut. Takut-takut kalau itu tadi, kalau ketika lagi haji, lagi ibadah, kan nggak boleh berperang, nggak boleh membunuh, ya kan. Bagaimana kalau seandainya kaum musyrikin membatalkan janji mereka? Bagaimana kalau seandainya mereka nyerang kita ketika kita lagi ibadah, lagi haji? Maka turunlah ayat ini, udzina diizinkan lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Ya bahwasanya kalau orang menyerang kita duluan, entah itu kondisinya lagi apapun, apalagi lagi haji sekalipun ya, kalaupun kita diserang, kita boleh memerangi orang itu walaupun ketika haji ya, yang konteksnya nggak boleh membunuh ya, maka ketika itu dibolehkan membunuh, dibolehkan perang. Tetapi Bapak Ibu sekalian ya, di dalam konteks perang itu juga tidak dibolehkan melampaui batas. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 190 ya dijelaskan waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya waqatilu dan berperanglah, perangilah mereka fi sabilillahi, perangilah di jalan Allah alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kalian. Ya, kalau lagi konteksnya kita lagi diperangi, kita boleh ya untuk menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga keselamatan diri kita dan keluarga kita, itu boleh berperang. Alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu ya, yaitu orang-orang yang memerangi kita. Wala ta'tadu dan janganlah kalian melampaui batas dalam hal memerangi. Maka dalam konteks perang Bapak Ibu ya ada hal-hal yang dilarang. Ya misalnya kita nggak boleh memerangi orang yang sudah tidak bersenjata. Ya kita tidak boleh memerangi anak kecil, tidak boleh memerangi, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh memerangi kaum yang lemah. Ya kaum yang lemah itu diantaranya orang yang sudah tua renta, ya ibu-ibu, ya apalagi ibu yang sedang hamil, tidak boleh diperangi. Membunuh binatang ternak, ya membunuh binatang juga tidak boleh dalam konteksnya perang. Itu berlebih-lebihan. Nah, itulah ajaran Islam yang sesungguhnya. Yang pertama diperhatikan, ya diperhatikan konteksnya apakah perang itu kita untuk menjaga diri kita, ya. Dan juga itu jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Sebab apa? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surah Al-Maidah yaitu tentang melampaui batas di dalam hukum. Hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. La tuharrimu, janganlah kalian mengharamkan thayyibatin, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang thayyib, yang baik-baik, ma ahallallahu lakum, yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan untuk kalian, wala ta'tadu dan janganlah kalian melampaui batas, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya adalah ayat ini berbicara tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala terkait tentang syariat, terkait tentang halal dan haram. Maka dari itu di dalam halal dan haram kita tidak boleh namanya melampaui batas. Maksudnya apa? Kita tidak boleh ya mempermainkan hukum, kita tidak boleh menjadikan yang halal menjadi haram dan yang haram menjadi halal demi kepentingan diri kita pribadi, demi kepentingan kelompok dan golongan kita. Ini yang Allah Subhanahu wa taala larang di dalam Al-Qur'an. Yaitu ya kalau memang hal itu halal, katakan itu halal, dan kalaupun itu haram, ya katakan itu haram. Ya jangan sampai ya hukum ini
dibulak-balikan demi kepentingan orang lain dan sebagainya. Suatu ketika Rasulullah juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surah At-Tahrim dikatakan, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardati li azwajika wallahi ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala ditegur, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah, "Ya ayuhan nabi, wahai sekalian nabi, lima tuharrimu, kenapa engkau mengharamkan ma ahallallahu laka, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan bagi kamu, tabtaghi mardati azwajika, yaitu demi untuk menyenangkan istri-istri kamu, wallahu ghafurur rahim." Sementara Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini konteksnya adalah ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, bertindak, ada seorang istri yang kira-kira cemburu seperti itu. Padahal hal itu adalah halal, ya, untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengharamkan untuk dirinya sendiri, "Ah, saya tidak mau melakukan hal itu, ya, kepada istri yang salah satu istrinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur, "Itu kan halal. Kenapa kamu mengharamkan?" Kira-kira begitu kalau di dalam istilah gampangnya. Ini ditegur, "Lima tuharrimu, kenapa kamu mengharamkan ma ahallallahu laka, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan bagi kamu, tabtaghi mardati azwajika, demi untuk menyenangkan istri-istri kamu." Artinya apa? Demi untuk, ya, menyenangkan orang lain, demi untuk diomongin orang lain dan lain sebagainya, maka kita tidak boleh mengharamkan untuk diri kita atau mengharamkan untuk orang lain tentang sesuatu perkara yang halal. Begitupun yang sebaliknya, apabila hal itu haram, jangan kita katakan halal, ya, apabila memang haram, jangan kita menghalalkan hal itu untuk nyenengin orang. Itu juga namanya mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut berlebih-lebihan di dalam hukum, ya, yang tadinya enggak boleh dianggap boleh demi untuk sesuatu hal, ya, demi untuk menyenangkan, ya, demi untuk menyenangkan orang lain, itu juga tidak boleh. Hukum Allah adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita campur adukan dengan, ya, perkara-perkara pribadi dan lain sebagainya. Itu yang disebut berlebih-lebihan atau melampaui batas di dalam hukum. Yang ketiga, ada melampaui batas di dalam beribadah. Kok beribadah melampaui batas? Ada, yaitu suatu ketika dikatakan ada 3 orang laki-laki yang mendatangi salah seorang istri Nabi. Kemudian 3 orang ini bertanya bagaimana tentang ibadahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian istri Nabi menjawab, Rasulullah itu orang yang ibadahnya sangat tekun, ya, sangat giat, sangat rajin. Kemudian salah seorang dari 3 orang sahabat ini, beliau bilang, ada yang bilang begini, "Ya udah, kalau begitu saya semalaman tidak akan tidur. Saya akan beribadah sepanjang malam dan tidak akan tidur." Orang yang kedua kemudian bilang, "Ya udah, kalau begitu saya sepanjang tahun akan berpuasa, tidak akan ada liburnya sepanjang tahun. Saya berpuasa sepanjang tahun." Orang yang ketiga kemudian bilang, "Ya udah, kalau begitu saya seumur hidup akan saya gunakan untuk beribadah dan saya tidak akan menikah." Ini 3 orang ini, ya, perkataan 3 orang ini kemudian terdengar sampai kepada telinga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memanggil 3 orang tersebut. Apa yang dikatakan Rasulullah? Kata Rasulullah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Tetapi, ya, aku bertakut kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tidak cuma beribadah, tetapi aku juga tidur di malam hari. Aku juga tidak puasa sepanjang tahun, tetapi aku juga ada liburnya, ada puasanya, ada kalanya puasa, ada kalanya enggak puasa. Aku juga takut kepada Allah, aku lebih takut bahkan kepada Allah daripada kamu, tetapi aku juga menikah. Sepanjang hidup aku menikah dan aku, ya, tidak mengharamkan perempuan atas aku. Itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita beribadah jangan kita
berlebih-lebihan dalam beribadah sehingga itu bisa menyiksa diri kita, mengharamkan hal yang tadinya halal buat kita, ya, untuk demi beribadah itu juga dilarang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surah Thaha, "Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Wahai Thaha, wahai Muhammad, aku tidaklah menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar kamu menjadi susah. Artinya Al-Qur'an, perintah Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Kita disuruh sholat, kita disuruh ibadah, kita disuruh puasa, bukan semata-mata untuk menyusahkan kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan itu untuk kemaslahatan kita. Maka janganlah kita berlebih-lebihan di dalam beribadah sampai kita bagian dan nasib kita di dunia. Itu juga dilarang berlebih-lebihan di dalam ibadah dan melampaui batas. Yang keempat, yaitu melampaui batas di dalam makanan dan minuman. Saya singkat saja berhubung waktunya agar waktunya cukup ya. Yang keempat adalah berlebih-lebihan atau melampaui batas di dalam makan dan minum. Ini juga dilarang. Sebab apa? Islam ya melarang orang itu banyak makan. Kalau banyak makan dan banyak minum itu mengakibatkan orang ya susah ibadah, susah gerak, menjadi malas, mau ngapa-ngapain juga malas. Ini juga yang dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma mala adamiyun wi'an syarran min batnihi." Tidak ada sesuatu yang lebih buruk daripada Bani Adam, daripada manusia. Bahwasanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya cukuplah bagi anak Adam itu sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Itulah yang diperbolehkan di dalam agama. Selanjutnya yang terakhir adalah yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan di dalam hubungan seksual. Nah, juga dilarang berlebih-lebihan. Misalnya apa? Misalnya adalah berhubungan ya dengan istri orang lain atau suami orang lain. Di dalam hadis disebutkan laisa minna man khababa imra'atan ala zaujiha au 'abdan ala sayyidi. Bukanlah termasuk umatku kata Rasulullah. Siapa itu orang yang ya merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya atau hubungan seorang budak dengan tuannya. Ini juga dilaknat oleh Rasulullah